Donald Trump tak lagi berkuasa, Turki Saudi segera kembali mesra. Donald Trump makin kacau. Dua tahun lalu hubungan Turki dan Arab Saudi berada di titik terendah dalam sejarah dua kekuatan regional itu, disebabkan karena jurnalisnya harus tiada di Istanbul. Meninggalnya sang jurnalis terjadi pada Oktober 2018 di dalam konsulat Arab Saudi. Agen-agen keamanan Saudi diduga kuat pelakunya. Hingga saat ini, di mana Khashoggi belum pernah ditemukan. Turki melakukan penyelidikan dan mengecam keras pemerintah Saudi, sesuatu yang belum pernah terjadi selama ini. Mereka menyoroti apa yang dikatakannya sebagai peran orang-orang dekat putra mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto negara itu, di blog tersebut. Namun hari ini hubungan antara Ankara dan Riyadh tampak diambang kembali kemesraannya. Menurut laporan Al-Jazeera.com pada Selasa kemarin, sebagai berkat pemulihan kembali hubungan Qatar dan blok 4 negara pimpinan Saudi yang memberlakukan embargo di Doha sejak tahun 2017. Awal bulan ini, pertemuan Dewan Kerjasama Teluk melihat Arab Saudi dan sekutunya setuju untuk memulihkan hubungan dengan Doha, termasuk membuka kembali wilayah udara dan perbatasan. Langkah tersebut disambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai sangat bermanfaat. Dia menambahkan kerjasama Teluk akan dibangun kembali. Posisi itu akan membuat kerjasama Teluk lebih kuat. Qatar sediakan diri jadi penengah Saudi dan Turki. Qatar menawarkan diri menengahi Ankara dan Riyadh jika kedua negara ini melihat Qatar memiliki peran dalam mediasi ini. Maka dimungkinkan untuk dilakukan, katanya. Ini adalah kepentingan semua orang, ada hubungan persahabatan antara negara-negara ini, kata utusan khusus Qatar Mutlak Al-Qahtani. Sebelum pertemuan GCC, sudah ada tanda-tanda hubungan yang menghangat. Pada awal KTT G20 pada November, Erdogan dan Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz berbicara melalui telepon. Para pemimpin itu sepakat untuk mencegah saluran dialog tetap terbuka agar hubungan bilateral ditingkatkan dan masalah diselesaikan. Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut kemudian bertemu di konferensi Organisasi Kerjasama Islam di Niger. Sementara perpecahan telah menentukan banyak masalah di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan politik di sisi lain dunia yang memainkan peran utama dalam membentuk sikap baru di Ankara dan juga Riyadh. Alasan utamanya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kalah dalam pemilihan dan Arab Saudi berpikir jika Presiden Joe Biden akan menekan Riyadh maka mereka harus mencari opsi baru, kata Ali Bakir, asisten profesor peneliti di pusat IBN Kadlun Universitas Qatar. Baik Arab Saudi dan Turki mengantisipasi pemerintahan Biden yang akan datang akan secara drastis mengubah prioritasnya di wilayah tersebut. Antara lain mundur dari kebijakan Trump yang tanpa henti menekan Iran, pemerintahan Biden kemungkinan lebih menekankan isu hak asasi manusia. Jika pemerintahan Biden tidak menekan Riyadh, mereka tidak akan merasa berkewajiban untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Ankara, kata Bakir seraya menambahkan dukungan Trump atas tindakan Saudi pada tahun 2017 telah menyebabkan krisis Teluk. Ahmad Evin, seorang ilmuwan politik di Pusat Kebijakan Istanbul Universitas Sabancı, menggambarkan Trump sebagai berutang budi kepada keluarga kerajaan Saudi. Tanpa Saudi, kerajaan Israel ataupun real estate Trump akan bangkrut beberapa waktu yang lalu, katanya. Kedua negara banyak berinvestasi secara politik dalam pemerintahan Trump, sebagian karena hubungan pribadi, kata Emre Kaliskan, peneliti di Pusat Kebijakan Luar Negeri di London. Begitu Trump pergi, mereka harus mengubah nada dengan mengubah kebijakan impuhnya. Efek politik Arab Spring bagi Saudi dan juga sekutunya. Kemerosotan hubungan Turki-Saudi mengemuka setelah gelombang politik musim semi Arab 2011 yang membuat Ankara mendukung kelompok-kelompok terkait Ikhwanul Muslimin.
Harapan mereka bisa menempatkan pemerintahan di negara-negara kawasan Teluk yang bersimpati kepada partai penguasa Turki dan berorientasi Islam. Arab Saudi dan sekutunya sangat menentang Ikhwanul Muslimin dan telah mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi militan. Banyak di antara anggota IM di Arab Saudi meninggalkan negara asal mereka dan mendirikan pangkalan di Istanbul. Dukungan Turki untuk Mohamed Morsi yang terpilih sebagai Presiden Mesir 2012 tetapi digulingkan karena militer setahun kemudian adalah contoh utama dukungan Ankara untuk Ikhwanul Muslimin. Jenderal yang menggulingkan dan mengawasi tindakan keras terhadap pendukungnya Abdel Fattah el-Sisi didukung Riyadh. Blokade atas Qatar dan kepentingan Saudi di Teluk. Krisis pada tahun 2017 membuat Arab Saudi dan Mesir bergabung dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk memutuskan hubungan diplomatik dan memperlakukan blokade di Qatar. Kelompok negara itu menuduh Qatar mendukung terorisme dan terlalu dekat dengan saingan mereka Iran. Doha selalu membantah tuduhan tersebut. Mereka juga mengeluarkan daftar tuntutan yang mencakup penutupan pangkalan militer Turki di Qatar dan mengakhiri semua hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok terkait. Erdogan mengutuk sanksi tersebut sementara parlemen Turki setuju untuk mengerahkan pasukan ke Qatar. Turki juga mengatur pengiriman makanan dan persediaan lainnya ke sekutunya yang terkepung. Selanjutnya, Saudi, Emirat, dan Mesir memblokir media Turki serta operasi sabun Turki yang populer dan telah terjadi boikot tidak resmi atas barang-barang Turki. Perpecahan diwujudkan di arena seperti Suriah di mana Kuartet Arab bergerak untuk menormalkan hubungan dengan rezim Bashar al-Assad. Sebaliknya, Erdogan mempertahankan dukungan untuk kelompok pemberontak di konflik Libya. Turki mendukung pemerintahan Kesepakatan Nasional GNA yang berbasis di Tripoli. Sebaliknya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir mendukung Libyan National Army atau LNA yang dipimpin Marsikal Khalifa Haftar. Namun, gesekan diplomatik itu kini tidak lagi berkelanjutan. Menurut Eyüp Ersoy, dosen hubungan internasional di Universitas Ahli Turki, tarik ulur dalam geopolitik kawasan belum membawa supremasi yang jelas bagi masing-masing negara terhadap satu sama lain dan terus menimbulkan biaya politik dan ekonomi, ujarnya. Di sisi ekonomi, Turki didorong oleh kebutuhan untuk menarik investor luar negeri untuk menopang ekonominya yang goyah. Turki membutuhkan kesamaan dalam kebijakan luar negerinya untuk menarik investasi asing, kata Ersoy. Erdogan berkepentingan selamatkan ekonomi. Aykan Aydemir, Direktur Senior Yayasan Pertahanan Demokrasi di Washington, mengatakan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Arab Saudi akan memperbaiki defisit neraca berjalan Turki yang semakin melebar. Sejak 1980-an modal Saudi telah memainkan peran kritis di pasar Turki yang relatif terisolasi yang berusaha menarik investasi asing langsung, tambahnya. Politik telah menghentikan hubungan ini. Normalisasi antara koalisi pimpinan Saudi dan Qatar telah menghilangkan penghalang rekonsiliasi antara Ankara dan juga Riyadh. Program normalisasi lain kali ini antara Israel dan beberapa negara Arab yang dipimpin oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain mengancam akan menambah isolasi Turki saat ini dalam geopolitik regional, kata Ersoy. Penghindaran hasil peneliti ataupun seperti itu adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap kemungkinan pemulihan hubungan dengan Arab Saudi dan Turki. Lanjutnya, Ervin berpendapat komitmen ideologis Erdogan kepada Ikhwanul Muslimin dapat menghalangi hubungan, tetapi Bakir mengatakan gerakan itu tidak lagi menjadi ancaman bagi negara-negara Arab. Mereka digunakan Emirat dan Saudi sebagai dalih untuk membenarkan tindakan mereka terhadap Qatar, katanya. Sementara itu, permusuhan pribadi antara Erdogan dan putra mahkota Saudi yang dikenal sebagai MBS harus dijembatani untuk memajukan hubungan baik. Tantangan terbesar adalah hubungan pribadi antara Erdogan dan MBS yang telah menjadi balas dendam pribadi untuk Erdogan sejak kasus Khashoggi, katanya.